Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiani. Saya akan memaparkan hasil makalah saya yang berjudul Eksistensi dan Perkembangan Ilmu Kalam, sebuah tinjauan konseptual, histori, dan kontribusi intelektual para pelopornya. Disusun untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah ilmu kalam pada bab sejarah ilmu kalam. Di sini saya akan memaparkan beberapa poin. Yang pertama ada definisi dan hakikat ilmu kalam, yang kedua ada ruang lingkup ilmu kalam, yang ketiga ada sejarah kelahiran dan perkembangan ilmu kalam, yang keempat ada tokoh pelopor kontribusi. Yang pertama ada definisi dan hakikat ilmu kalam. Ilmu kalam dikenal sebagai ilmu keislaman yang terdiri dari yakni pada masa Khalifah Al-Ma'mun dan dari Bani Abbasiyah. Sebelum itu pembahasan terhadap kepercayaan Islam disebut al-fiqhu fi al-din sebagai lawan dari al-fiqhu fi al-mi. Secara harfiah, kalam artinya perkataan atau percakapan, sedangkan secara terminologi bahwa ilmu kalam ialah ilmu yang membicarakan tentang wujud Allah, sifat-sifat yang mesti ada padanya, sifat-sifat yang tidak ada padanya, dan sifat-sifat yang mungkin ada padanya, dan pembicaraan tentang Rasul-Rasul Allah untuk menetapkan kebenaran kerasulannya dan mengetahui sifat-sifat yang mesti ada padanya, sifat-sifat yang tidak mungkin ada padanya, dan sifat-sifat yang mungkin terdapat padanya. Yang kedua ada ruang lingkup ilmu kalam. Ruang lingkup pembahasan ilmu kalam mencakup pokok-pokok keimanan akidah yang paling fundamental. Para ulama umumnya membagi objek kajiannya ke dalam 3 kategori besar. Yang pertama ada aspek ketuhanan. Dalam ruang ini, ilmu kalam mengkaji esensi dan sifat-sifat Allah, termasuk persoalan apakah sifat-sifatnya dapat dibedakan dari zatnya, apakah firman-Nya bersifat qadim atau hadis, serta pembahasan lain yang sering menjadi polemik antara aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Yang kedua, ada aspek kenabian. Ilmu kalam juga mengkaji kerasulan mulai dari keniscayaan diutusnya Nabi, sifat-sifat wajib dan mustahil bagi para Nabi, serta validasi mukjizat sebagai bukti kenabian. Topik ini penting untuk mempertegas peran Rasul sebagai penyampaian wahyu ilahi. Yang ketiga ada aspek eschatologi dan keimanan. Ini mencakup kepercayaan terhadap hal-hal gaib yang bersumber dari wahyu, seperti hari kiamat, surga dan neraka, hisab, takdir, dan sebagainya. Pembahasan ini turut menyentuh perdebatan antara kaum Qadariyah dan Jabariyah terkait kehendak bebas manusia dan campur tangan ilahi. Ruang lingkup ini semakin kaya ketika dikaitkan dengan kehadiran berbagai aliran teologi Islam seperti Mu'tazilah, Khawarij, Syiah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah, yang masing-masing menyumbang pandangan teologisnya dalam memahami aspek-aspek di atas. Yang ketiga ada sejarah kelahiran dan perkembangan ilmu kalam. Ilmu kalam dikenal pada masa Nabi Muhammad SAW maupun pada masa sahabat-sahabatnya. Setelah ilmu keislaman satu persatu muncul dan banyak orang membicarakan tentang kepercayaan alam gaib atau metafisika, dalam ilmu ini terdapat berbagai golongan dan aliran. Dalam waktu kurang lebih 3 abad, kaum muslimin melakukan berbagai perdebatan dengan sesama muslim maupun dengan pemeluk agama lain. Akhirnya kaum muslimin mencapai ilmu yang membicarakan dasar-dasar akidah dan rincian-rinciannya, baik oleh faktor yang datang dari dalam Islam dan kaum muslimin sendiri maupun faktor yang datang dari luar mereka. Sejarah berdirinya ilmu kalam apabila dilihat dari faktor penyebab dari dalam Islam dan kaum muslimin sendiri, antara lain Al-Quran. Ketika
Al-Quran sendiri di samping ajakan kepada tauhid yang mempunyai kenabian dan hal-hal lainnya berhubungan dengan itu, menyinggung pula golongan-golongan dan agama-agama yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Ketika kaum muslimin selesai membuka negeri-negeri baru untuk memasuki Islam, mereka mulai tentram dan tenang pikirannya di samping melimpah ruahnya rezeki. Yang ketiga, ada persoalan politik. Contohnya ialah soal khilafat atau pimpinan pemerintah. Ketika Rasulullah meninggal dunia, beliau tidak mengangkat seorang pengganti, tidak pula menentukan cara pemilihan penggantinya. Perkembangan ilmu kalam dapat dibagi dalam beberapa fase kronologis. Yang pertama ada fase benih, yang kedua ada fase formulasi, yang ketiga ada fase konsolidasi, yang keempat ada fase integrasi, fase benih. Yang pertama adalah fase benih, persoalan teologis politik abad ke-1. Akar ilmu kalam tertanam dalam peristiwa-peristiwa politis pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada fase formulasi, kebangkitan rasionalisme Mu'tazilah abad kedua hingga ketiga. Pada masa dinasti Abbasiyah, gerakan penerjemahan besar-besaran karya filsafat Yunani di dalam bahasa Arab mendorong penggunaan akal secara lebih sistematis. Yang ketiga, fase konsolidasi, lahirnya teologi Sunni abad keempat sebagai reaksi terhadap rasionalisme Mu'tazilah yang dianggap ekstrim. Muncullah dua aliran besar yang menjadi representasi teologi Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang keempat ada fase integrasi, pengaruh filsafat dan tasawuf abad kelima dan seterusnya. Pada fase ini ilmu kalam mencapai puncaknya melalui karya-karya ulama besar seperti Imam Al-Ghazali. Yang keempat ada tokoh pelopor kontribusi dan karya monumental. Yang pertama ada Washil bin Atta. Diskursus yang banyak dan hangat diperbincangkan pada abad pertama Hijriah adalah masalah dosa besar dan membuat dosa besar. Pertanyaan tentang hal itu banyak diajukan kepada para alim ulama. Hasan al-Bashir, seorang ulama besar di Irak, pada suatu kesempatan mendapat pertanyaan dari salah satu yang turut mendengar pengkajiannya. Para ahli berpendapat bahwa tokoh sentral alirah Mu'tazilah adalah Abu Huzaifah Masil bin Atta Al-Ghazali, salah satu murid Al-Hasan Al-Basri di Basrah. Mu'tazilah timbul berkaitan dengan kasus Washil ibn Atta dengan gurunya. Masalah itu muncul berawal dengan pemikiran tentang pelaku dosa besar yang oleh Khawarij dianggap telah kafir, dan paham Murji'ah berpendapat bahwa masih tetap mukmin. Wasil berpendapat bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar itu bukan kafir dan bukan pula mukmin, tetapi mengambil posisi di antara kafir dan mukmin. Aliran Mu'tazilah banyak kelahiran pemuka dan tokoh-tokoh penting. Hal ini tidak terlepas dari pusat pengembangannya yang sangat strategis, yaitu kota Basrah dan kemudian di Baghdad, dan merupakan pusat kekuasaan dan akibat ilmu pengetahuan dunia pada saat itu. 16 di antara tokoh itu adalah Abu Muzail al-Ahlaf. Yang kedua ada Isa Ibrahim Sayyar al-Nazham. Yang ketiga ada Abu Ali al-Zuba. Yang keempat ada Abu al-Hasan al-Ash'ari. Yang kelima, sekian dari saya. Sekian pemaparan makalah dari saya. Jika ada salah-salah kata saya dan mohon dimaafkan.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.